Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita ada kesempatan yang luar biasa lagi pada hari untuk mendengar dan merenung firman Tuhan. Saya suka kalau kita anggap bahwa kita punya ibadah ini adalah satu lagi kesempatan untuk kita Bible study, kan? Kita belajar firman Tuhan. Saya suka kalau ada yang di antara kita diberkati, saya mengatakan, wah, firman Tuhan itu membebaskan saya, begitu kan? Nah, ada beberapa perkara yang saya ingin beritahu kepada kita berdasarkan situasi kita pada waktu sekarang ini. Kita akan menghadapi ulang tahun Paskah. Ulang tahun Paskah yang tepat pada 7 hari bulan. Betul, 7 hari bulan? Betul saya. 7 hari Jumat depan. Jadi minggu depan kita Paskah. Amen. Jadi pada hari ini saya mau sampaikan, membawa jemaat Tuhan untuk belajar mendengar firman Tuhan berkaitan dengan Paskah. Dan Paskah sesatunya yang menjadi orang bilang sinonim, atau bukan sinonim lah, tapi dia menjadi konotasi, bukannya konotasi tapi signifikan untuk mengatakan tentang Paskah ialah salib Yesus. Amin. Setuju dengan saya, salib Yesus kan? Paskah adalah salib Yesus dan bukan telur Esther. Bukan bani. Itu Arnab kan. Di dunia saya percaya dengan siasat iblis lain ini supaya mau mengalihkan daripada Esther ataupun Paskah yang sebenar kepada benda-benda lain, macam dia Christmas. Daripada kita Jesus is coming, kan? Dia bilang Santa is coming to town, Santa Claus pula. Tidak cukup Santa Claus, dia sambal lagi Santa Rina. Saya tidak tahu sekarang apa lagi. Kita mau belajar firman Tuhan, amin. Apakah signifikan Paskah untuk kita pada tahun ini? Dan saya mau bawa kita untuk melihat satu topik, yaitu tentang darah Yesus. Jadi lebih kepada Bible study, boleh kan? Jadi ada Bible study. Kalau pernah bilang kenapa ini bukan khotbah? Tidak Pak. Kita Bible study bersama-sama. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Terus kita firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1. Ibrani pasal 10 ayat 1. Amin. Dia katakan begini, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan sahaja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan berhakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bahagian di dalamnya. Amin. Jadi saya ingin beritahu kita pada jemaat Tuhan, apa yang kita raihkan Paskah setiap tahun ini adalah perayaan yang sudah diraihkan ataupun diamalkan oleh budaya dan juga agama Yahudi sejak zaman berzaman. Dan mungkin kamu bertanya, di manakah Paskah ini bermula? Paskah ini bermula pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu pada waktu tulah yang ke-10. Masih ingat lagi? Yaitu pada waktu tulah yang ke-10, melalui Musa, Tuhan katakan kepada orang-orang di Mesir pada waktu itu, malam-malam itu malaikat maut akan melewati Mesir, seluruh Mesir, dan anak yang pertama yang lahir daripada setiap keluarga akan mati, nyawanya akan diambil. Nah, apa yang berlaku pada waktu malam itu berlaku? Semua di rumah yang ada di Mesir pada waktu itu yang mempunyai dan memiliki keluarga yang anak pertama, kan? Anak pertama, sama ada si bapak atau si anak atau si cucu atau si datu. Kalau dia anak pertama meninggal. Tetapi ada rumah yang tidak mengalami kematian, dan kita tahu itu adalah rumah orang Israel. Orang Israel punya keluarga, rumah mereka tidak mati, tidak ada kematian berlaku. Jadi kita bertanya, kenapa? Apakah membedakan rumah orang Mesir dengan orang Israel di Mesir pada waktu itu? Yang menyebabkan orang Mesir mengalami kematian, orang Israel tidak. Yang berlaku ialah, walaupun ada tulah ke-10 itu, yaitu kematian anak sulung, Musa memberitahu kepada orang-orang Israel pada waktu itu untuk mengorbankan domba. Malam sebelum, hari sebelum mereka mengorbankan domba, dan darah itu di setiap rumah mereka orang Israel dipalit dengan darah. Di kedua belah pintu, frame pintu dan di bagian atas. Kan?
Lalu kita lihat begitu dan begitu mengingatkan kita pada salib Yesus kan, darah. Jadi apabila roh atau malaikat maut itu melintasi rumah orang Israel, dia nampak darah, dia lalu. So mengapa dalam bahasa Inggris Paskah itu dipanggil Passover? Maksudnya malaikat maut tidak masuk dan mengambil nyawa yang ada dalam rumah itu, tapi dia pas saja, dia limpas saja. Ini bahasa hari-hari, limpas saja. Passover. So mengapa Passover itu daripada perkataan Paskah. Dan Tuhan mengatakan kepada orang Israel untuk mengenangkan peristiwa ini, mereka harus mengadakan Paskah ini setiap tahun, mengingatkan tentang keselamatan yang mereka alami oleh karena darah domba. Nah, saya ingin beritahu kita apa yang Ibrani katakan, firman Tuhan mengatakan semua itu adalah gambaran, bukan hakikat yang sebenarnya keselamatan yang mereka alami. Mereka mengalami keselamatan waktu itu, tapi itu hanya gambaran. Nah, saya beritahu kita, jikalau gambaran atau ilustrasi atau satu simbolik saja banyak menyelamatkan orang Israel, keluarga mereka di Mesir, apalagi yang hakikatnya ataupun yang fakta atau yang benar, yaitu darah Yesus Kristus. Makanya kita orang Kristen, kita underestimate darah Yesus. Kan? Kita take for granted, perkataan yang saya gunakan dalam bahasa Inggris, banyak orang paham ini. Kita ambil sambil lewat. Itu yang bilang yang yalah begitulah baik. Kita tidak tahu berapa signifikannya darah Yesus untuk Anda dan saya. Amin. Dan apa yang menjadi hakikat, menjadi simbolik bagi orang-orang Israel bertahun-tahun, 1700 tahun mereka sebelum kedatangan Yesus, itu merupakan satu gambaran yang hakikatnya yang akhirnya ada tangan Yesus yang bagi kita yang 2000 tahun yang lalu itu merupakan kebenaran yang sebenar. Amin. Cuma kita sedih, kita berdoa untuk bangsa Israel karena mereka tidak melihat hakikat ini. Kan? Pada abad pertama melalui kitab-kitab yang ditulis di Perjanjian Baru, daripada Matius sampai pada Wahyu, ditulis oleh para rasul termasuk Paulus, Yohanes, Petrus, mereka menulis, Yakobus menulis. Tetapi orang Israel masih belum convinced, belum lagi diyakinkan bahwa yang disalibkan pada 2000 tahun yang lalu itu adalah yang substance, betul-betul bukan gambaran lagi. Dia merupakan anak domba Allah yang sebenar. Jadi mereka sekarang masih menunggu janji juru selamat ini bagi mereka. Nah, bagi kita sudah memiliki ini. Dan apa yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah kuasa darah Yesus yang luar biasa ini. Darah Yesus yang kita raihkan setiap tahun Paskah ini, yang memberikan kesan dan impact dalam kehidupan kita yang tidak kita sadari. Dan bila kita sadar, saya mau perkataan yang digunakan oleh Alkitab mengatakan keberanian percaya, keberanian mendekat, keberanian masuk. Kan? Ini adalah, saya percaya jika kita melihat dan menanggapi dan menerima dan firman Tuhan ini akan jadi impact dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi menjadi seorang Kristen yang barangkali mungkin yang harap-harap, kan, harap-harap untuk ataupun yang bilang let go saja apa yang terjadi, untung gabus timbul, kalau untung batu tenggelamlah. Tidak, kita mempunyai kepastian yang penuh apa yang kita miliki dalam Kristus oleh karena darah Yesus. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam terusnya di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Kita regresif, kita turun ke bawah, tadi 10. Itu semua gambaran. Jadi hakikatnya adalah darah Yesus. Mari kita lihat Ibrani 9 ayat 22. Saya baca dalam terjemahan baru, dia katakan begini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sekali lagi saya ulangi, dia katakan begini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, kita tahu dalam proses korban orang-orang Israel pada zaman dahulu mereka menggunakan korban binatang, darah tertumpah. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan tanpa darah, tanpa melibatkan darah tidak ada pengampunan. Dan ini selari dengan kepercayaan banyak orang-orang bangsa-bangsa yang ada di dunia, termasuk orang-orang kita, suku dusun, suku Murut, oke? Ada suku lain yang dianggap gereja ini ataupun semua suku, yaitu ada kaitan dengan darah. Betul kan? Ada satu istilah yang digunakan oleh orang Melayu, yang hutang darah dibayar dengan darah. Itu sangat keras lah.
bagi kita korban itu digantikan dengan binatang. Kan kalau orang dusun kita ada budaya kalau ada kesalahan ketua kampung ataupun ketua adat ataupun ketua anak negeri, mereka akan tentukan apakah pembayaran ini, yaitu seekor ayam, seekor ataupun satu badan binatang ataupun dalam bentuk yang lain. Tapi kebanyakannya dalam bentuk darah untuk ditumpahkan dengan darah. Jadi ini ada kaitan dengan apa yang berlaku pada zaman dahulu. Dan ini yang orang Israel lakukan semua, yaitu melalui proses korban binatang setiap tahun. Korban binatang. Amin. Ini latar belakang saja. Perkataan yang sangat digunakan ialah hampir semua, karena ada yang disucikan dengan air. Boleh bersama dengan saya. Disucikan dengan air, dengan mandi, dengan membasuh dan sebagainya. Dan jika dalam signifikan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan, kita disucikan dengan darah satu kali saja. Boleh bersama dengan saya? Kita disucikan, dikuduskan, atau kalau orang mau guna bahasa sehari-hari, dibasuh satu kali saja dengan darah, dan seterusnya setiap waktu, setiap kali, setiap dari masa ke masa dibasuh dengan air. Darah bermaksud darah Yesus Kristus. Kita diampuni sekali dan seumur hidup, selama-lamanya. Amin. Tetapi untuk dibasuh dengan air kita harus selalu. Kenapa? Karena air berbicara tentang firman Tuhan. Yang harus dibasuh adalah pikiran kita. Pikiran kita selalu mau pesong ke arah apa yang dunia katakan. Karena seakan-akan seperti apa yang dunia katakan itu lebih betul, lebih benar. Tapi kita perlu dengar firman Tuhan, dan salah satu wadah adalah melalui ibadah seperti ini. Tapi saya mau jemaat Tuhan BOB supaya kita jangan berharap pada mendengar firman Tuhan ini hanya pada waktu ibadah saja. Tapi setiap kali, setiap waktu, luangkan waktu bersama dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau siang dan malam itu bukan di gereja saja, kan? Siang dan malam itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya segera hijau, yang berbuah pada musimnya, dan apapun yang dilakukannya, segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Amen. Jadi kita dibasuh. Kenapa dibasuh? Karena kita perlu ubah cara pikir kita. Karena firman Tuhan katakan sedemikian, dunia katakan sedemikian, harus dibasuh dengan itu. Satu lagi signifikan, saya mau cerita ini tambahan saja supaya kita yang kadang-kadang tahu tentang upacara-upacara penting semasa Paskah. Dalam gereja RC, dalam gereja Anglikan, dalam SIB pun kadang-kadang dilakukan, yaitu membasuh kaki. Kenapa basuh kaki? Dan ada satu peristiwa di mana Petrus dan murid-murid Yesus masuk, dia lepaskan jubah dia ikat pinggang dia dengan kuala, kemudian isi air satu basin, kemudian dia cuci kaki dia punya murid-murid. Mungkin saya tidak tahu, si Bartolomeus dulu, atau mungkin si Yohanes dulu cuci kaki. Belum diam saja, Tuhan tidak berani tanya. Karena mereka bilang, kenapa tiba-tiba kita punya guru yang kita hormati ini tiba-tiba merendahkan diri mau cuci kaki kita? Buat apa lah mau cuci kaki? Kok kaki sendiri boleh cuci mahal kan? Jadi bilang apa si Petrus? Petrus dia tidak tahan sudah. Petrus selalunya dia memang orang bilang meletak betul lah. Dia bercakap terus, dia bilang, Tuhan Yesus, kenapa kamu cuci kaki saya? Dan dia bilang, saya bisa cuci kamu, nah kalau tidak suci kamu tidak ada bagian dalam kerjaan surga. Kan? Kalau begitu jangan kaki saya saja, tapi seluruh badan saya. Tuhan Yesus bilang, tidak perlu. Kamu semua sudah bersih, cuma kaki saja yang perlu disucikan. Kenapa? Karena kaki kita ini, coba kita bayangkan kalau kita di Timur Tengah, kawasan gurun, berdebu, berhabuk, dan mereka bukan pakai itu kursi kasut jungle yang kita pergi kebun. Mereka pakai tali selipar kulit dengan tali kulit juga. Jadi mereka punya kaki, saya boleh istilahnya telanjang. Jadi ada debu. Jadi karena debu, jadi mereka harus cuci kaki. Jadi budaya Melayu yang cuci kaki itu sebelum masuk rumah itu bagus betul. Tidak tahu orang dusun ada tidak? Orang dusun. Tapi orang budaya berani bilang begitu. Kenapa kaki dicuci? Karena kaki ini bergelumang dengan debu. Dalam Alkitab firman Tuhan mengatakan makanan iblis ialah debu tanah. Ketika iblis dalam rupa ular memperdayakan Hawa dan juga Adam, Tuhan mengutuk dia katakan di perutmu kamu menjalar dan debu tanah menjadi makanan kamu. Jadi debu tanah ialah
saya kasih begini karena jangan pikir debu tanah, tapi debu tanah adalah makanan iblis. Maksudnya segala sesuatu yang iblis suka itu bergelumang dengan kaki kita, karena kita berjalan di atas dunia ini. Maksudnya begini, kita orang Kristen, kita sudah dibasuh dengan darah Yesus, tapi ketika kita berada dalam dunia di luar sana, kita ditanam, diberi makan dengan segala debu iblis yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai contoh, terkejut ya saya sebut ini, hukum karma. Kadang-kadang orang Kristen yang percaya akan hukum karma, malah dia bilang, Pak, jaga kau buat jahat nanti kau akan balas, tunggu saja hukum karma. Ataupun kau takut buat sesuatu karena kau takut hukum karma. Karma maksudnya adalah kau akan menerima apa yang kau buat sama orang. Saya beritahu kita, hukum karma bagi kita orang Kristen adalah Yesus yang ambil hukum karma. Kita yang buat jahat, tapi Yesus yang disalibkan. Dan saya beritahu kamu, jika lo ada sesuatu yang kamu lakukan, dan saya berdoa supaya itu bukan sengaja. Tapi kalau sengaja, saya beritahu kamu bahwa darah Yesus cukup untuk menyuci, menguduskan kamu. Jangan expect karma datang kepada kamu. Karena saya ingin beritahu, ketika Yesus disalibkan, dia disalibkan dengan segala dosa, segala pelanggaran, segala kejahatan yang kita lakukan dalam hidup kita. Dan kejahatan itu telah dihukum pada Yesus. Kejahatan kita dihukum pada Yesus. Dan adalah tidak adil bagi Bapa di sorga untuk menghukum kamu juga atas kesalahan kamu, sedangkan kesalahan kamu telah dihukum pada Yesus. Ini bersama dengan saya. Itu dalam bahasa Inggris, dalam konsep perundangan, itu double jeopardy. Satu kesalahan dihukum 2 kali. Tapi iblis mau kasih convince kamu, mengatakan bahwa apa yang Yesus terima itu tidak cukup. Ataupun dia katakan bukan semua dosa yang kau buat itu dia tanggung di kayu salib, ada yang kau perlu tanggung. Jadi hal-hal seperti ini adalah debu, contoh debu tanah yang perlu dibasuh dengan air. Dan kita tahu firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai. Walaupun itu satu lagu, tapi dia belum menjelaskan tentang kebenaran ini. Kita datang ke gereja karena kita mau dibasuh. Amen. Satu kali dengan darah Yesus dan seterusnya dengan terus menerus dengan jangan berhenti dengan firman Tuhan. Dibasuh dengan firman Tuhan. Haleluya. Dan firman Tuhan mengatakan di sini, tanpa darah, penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, apa yang berlaku, saya sudah katakan tadi, apa yang berlaku di perjanjian lama itu sudah cukup, saya katakan menggunakan perkataan yang biasa hari-hari ini, yang powerful, cukup bagus sudah. Tetapi itu hanyalah gambaran, Tuhan kata. Gambaran pun cukup berkuasa. Apalagi darah Yesus yang kita sudah terima. Amin. Dan kenapa signifikan darah Yesus? Karena darah inilah yang mengampuni kita. Mesti mengampuni kita. Puluhan tahun yang lalu, waktu saya masih berumur sudah awal 20-an ataupun karena saya masih menjadi istri lebih kurang 18 tahun. Waktu itu 19. Lebih kurang lah 19 tahun saya masuk U. Kami ada satu tajuk, satu topik mata pelajaran di U itu yang wajib kami ambil di fakulti kami, di fakulti sastra, yaitu perbandingan agama. Jadi kalau kamu lain kali ada kesempatan ambil mata pelajaran seperti ini, ambil saja. Karena waktu kami dapat itu topik itu kan banyak di kalangan kami lah yang waktu itu orang percaya dan perasa ini satu ancaman bagi kita orang Kristen. Tapi akhirnya saya akan bagi kesaksian bahwa itu bukan satu ancaman, itu adalah kesempatan. Orang bilang kamu dihambat, tapi kita bilang kita merambat, kan? Kita rambat di dalam. Jadi ada satu soalan. Bila menyampaikan tentang pahaman ataupun kepercayaan agama Islam, itu satu orang ustadz dijemput. Ya, saya ingat ustadz apa itu, lupa sudah, memang ustadz lah. Kemudian seorang alim ulama lah. Kemudian bagi untuk menyampaikan agama Hindu, satu orang memang yang agama Hindu lah. Kemudian kalau yang Buddha, saya ingat pagi itu yang Buddha itu yang datang bagi kami ceramah adalah yang salah seorang Buddhis yang terkenal lah di Semenanjung waktu itu. Menurut dia lah, saya tidak kenal. Kemudian apabila dipersembahkan untuk Kristen, memang kita harap sekurang-kurangnya pendeta kan, father atau pastor yang datang, bukan. Mereka antar wakil daripada jabatan sosiologi antropologi.
Sampai ketika dia sampaikan itu, dia punya kuliah sama kami kan tentang Kristen, dia bilang, siapa tidak tahu, saya kena suruh, saya bukan Kristen, dia bilang. Tapi tidak apa, kita belajar sejarah sama-sama. Jadi kami belajar sejarah, tidak masalah. Tapi ada satu yang dia sebut dalam penyampaian kuliah itu, dia katakan bahwa orang Kristen percaya bahwa Nabi Isa, dia katakan Nabi Isa, Jesus itu mati. Sementara perbandingan, karena perbandingan agama kan, sementara Muslim percaya bahwa Nabi Isa tidak mati, tapi dia digantikan dengan orang lain. Yang mati adalah orang lain. Jadi bila kuliah itu selesai, kita ada tutorial, kan? Kita ada tutorial. Maksudnya ada satu kelas yang lebih kecil. Kalau kuliah ratusan orang atau puluhan orang, tutorial 10 orang, 15 orang begitu. Jadi waktu tutorial itu, kami punya tutor adalah orang cousin kita lah, agama cousin kita, sepupu kita. Dia tanya bilang, saya pun tidak tahu. Audiens waktu kami adalah ada Cina, ada India, ada Melayu, kami semua lah. Dia kata begini, saya pun tidak tahu. Ada seorang saya tidak ingat lagi itu agama apa. Dia tanya bilang, Tito, kami semua tanya dalam kuliah kami dengar bahwa orang Kristen percaya Nabi Isa meninggal, mati. Tapi bagi Muslim Nabi Isa tidak mati. Kami mau tanya kenapa? Kenapa perbedaan yang sedikit signifikan ini? Jadi Tito ini mau jawab kan? Bilang saya pun tidak tahu. Tapi tidak apa? Bilang, saya orang Kristen di sini. Saya orang tolong kasih tahu. Jadi ada 2 orang yang kami Kristen, satu Cina, satu saya lelaki. Dia perempuan, saya lelaki. Jadi kalau berjus pun tidak bisa lelaki dulu lah kan. Sebenarnya saya tidak mau, tapi ada prinsip. Jadi semua yang kawan-kawan yang Buddha, yang Buddhis, kemudian yang Hindu sama yang Muslim tengok saya. Tiba-tiba pun tengok. Apa? Macam mana mau jawab? Saya bangun dan itulah kesempatan saya sekian kalinya saya menyampaikan Injil di dalam kampus ini. Saya katakan, kenapa orang Kristen percaya bahwa Yesus harus mati? Kenapa Nabi Isa harus mati? Jadi saya sampaikan ini apa yang Yesus lakukan di kayu salib untuk menggantikan tempat kita. Sebenarnya saya harus mati. Karena tidak ada signifikannya, tidak ada artinya agama Kristen kalau tidak ada kematian Kristus. Kematian Kristus itulah yang menyebabkan saya katakan bahwa kekristenan ini wujud. Keselamatan itu ada. Karena kalau Yesus Nabi Isa seperti dipercayai oleh agama Kristen kita bahwa dia digantikan, apa yang dia accomplish, dia hanya sampaikan ajaran saja. Mukjizat dia diselamatkan, tapi dia hanya dapat sampaikan ajaran saja. Dan kita terpaksa belajar apa yang dia ajar supaya kita boleh lakukan apa yang dia ajar. Yang mana kita gagal. Tapi saya katakan bahwa Nabi Isa, saya katakan Nabi Isa ada dalam kelas kan. Saya katakan Jesus itu mati karena satu hal saja. Dia menggantikan tempat di mana yang tidak boleh kita lakukan, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Dosa saya, sebenarnya saya harus mati, tapi dia mati supaya saya hidup. Saudaraku, bila melihat dan mengingatkan tentang peristiwa Paskah ini, saya ingat bagaimana Kristus yang merupakan satu-satunya ataupun berbicara tentang fokus kita. Pada waktu kita membuat tema gereja, kita membuat tema gereja ini apa kita bilangnya? Macam tema lah kan, yaitu Christ Centered Church, gereja yang berpusatkan Kristus ini. Kita di gereja di BOB, kita belum nampak kasih karunia secara menyeluruh. Kita hanya tahu kita mau fokus pada Kristus. Kita tidak mau fokus kepada manusia, kita tidak mau fokus kepada dunia ataupun kepada entiti dan sebagainya. Kita mau fokus pada Kristus dan akhirnya kalian paham maksud berpusat ataupun berfokus pada Kristus ialah berfokus kepada apa yang Yesus telah lakukan dan lakukan sempurna di kayu salib. Ini yang luar biasa. Saudaraku, saya menjelaskan panjang lebar tentang apa itu. Karena pasti signifikannya darah Yesus. Karena tanpa darah firman Tuhan mengatakan tidak ada pengampunan dosa. Amin. Haleluya. Mari kita teruskan. Di dalam Ibrani 12:24. Nah, saya mau bergerak laju sedikit. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 24 ada satu yang ditulis oleh, saya percaya Ibrani ditulis oleh Paulus. Dia bercakap, saya percaya dia mendapat firasat ataupun rema daripada Tuhan sendiri untuk mengatakan ini. Untuk membandingkan 2 darah, yaitu darah Yesus, dia satu lagi pribadi darah yang pernah berbicara.
Masih ingat lagi yang pandai bercakap dia punya darah, yaitu darah Abel atau Habil. Dalam 12:24 ayat firman Tuhan mengatakan begini, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Nah, kita karena paham apa yang darah Habil bercakap kepada Tuhan ketika darahnya tertumpah. Jadi kita lihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 10 sampai 12 ada 3 ayat ini, dan kita lihat ini ayat dalam Kejadian, sekali lagi Kejadian 4 ayat 10 sampai 12. Ayat 10 firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Ini ialah pertanyaan Tuhan kepada Kain ketika dan selepas dia membunuh adiknya Habil. Dia katakan, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Kan? Maka sekarang kita tertanya-tanya, apakah kutukan? Apakah kutuk? Apakah suara ataupun perkataan daripada darah Habil ini? Kan? Tapi kita paham bila kita baca ayat 11 dan 12 yang katakan begini, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganga-angakan mulutnya untuk menerima adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya bagimu, kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan mengembara di bumi. Saya mau kita take nota ini ayat firman Tuhan yang dia katakan, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Maksudnya perlu berusaha, perlu menyangkul, perlu membajak, perlu berpeluh untuk mau mendapatkan hasil daripada tanah. Itu pun tidak sepenuhnya. Nah, jika kita lihat ayat 11 dan 12, kita boleh bayangkan bahwa darah Habil berteriak dengan teriakan meminta pertanggungjawaban. Saya tidak tahu macam mana dia punya suara, tapi saya boleh bagi gambaran saja, yaitu dia katakan, Tuhan, darah itu saya telah mati, darah ini tertumpah, harus ada pembalasan, harus ada yang bayar. Itu kan? Kalau kita mau kasih simpel satu perkataan, balas dendam, vengeance, mesti mau balas dendam, mesti ada balas darah. Orang lain punya press itu yang punya kata-kata apa itu tentang darah di darah ini macam ada kita biarkan, betul kan? Tapi di dalam Ibrani kalau kita lihat firman Tuhan mengatakan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan, darah pemercikan Yesus. Amin. Dia katakan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Maksudnya suara dan darah Yesus itu lebih powerful daripada darah Habil. Darah Habil ialah ketika dia berbicara bilang balas dendam, pembalasan, harus ada pertanggungjawaban. Begitu saja darah tertumpah dan berbicara kepada Tuhan, begitu juga seterusnya pembalasan itu berlaku pada Kain. Dia katakan sini, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganga-angakan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Itu dari tanganmu. Bila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Terus dia menjadi efektif dalam kehidupan Kain. Kita tahu kita pada hari ini, darah Habil cukup kuat dan memberikan impact luar biasa kepada Kain. Kamu katakan begini, Tuhan, itu pada si Kain saja. Tolong kesan dia sampai kita sekarang ini. Masih ingat bahwa kita perlu berusaha sama seperti Kain. Dahulu sebelum itu mereka hanya perlu petik buah daripada Taman Eden, Taman Firdaus, taman yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Kerja mereka bukan menanam, kerja mereka menjaga saja. To tend the garden, hanya menjaga saja. Semua Tuhan sudah sediakan semuanya. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, apalagi bila ketika Kain menumpahkan darah adik dia, kutuk itu berlipat ganda kepada Kain dan keturunannya, Anda dan saya. Amen. Jadi Tuhan Yesus mau memutar balik, terbalikkan kutuk tersebut menjadi berkat bagi Anda dan saya. Dan darah Yesus, pemercikan darah itu dikatakan berbicara lebih kuat daripada
darah Habil. Jika darah Habil mengatakan pembalasan, balas dendam, pertanggungjawaban, Tuhan Yesus punya darah mengatakan berkat, pengampunan, keselamatan, penebusan, apalagi kesembuhan, apalagi damai sejahtera, kelepasan daripada tawanan. Darah Yesus lebih kuat. Jikalau apa yang sudah menjadi kesan kepada dunia ini sejak zaman bersamaan, zaman Adam, zaman Kain, apa yang Yesus lakukan 2000 tahun lalu itu lebih luar biasa. Jadi saya mau saudaraku, apabila kita merayakan Paskah, kita melihat kepada darah Yesus yang luar biasa ini, yang memberi kesan dan impact yang luar biasa pada kehidupan Anda dan saya. Jikalau darah Habil cukup kuat memberi kesan dan impact kepada dunia sampai saat ini, apa yang berlaku di Ukraina, apa yang berlaku di Rusia, semua ini karena apa yang telah dilakukan oleh manusia pertama ini. Yesus mau menterbalikkan semuanya. Kamu katakan tua, coba sedikit orang bilang realistik kan? Kita sedang dalam dunia sekarang ini. Kita mengalami semua itu. Saudaraku, Tuhan tidak memaksa kita untuk mau menerima apa yang Dia sudah buat, tapi Dia mau kita menerima. Tuhan sudah menyediakan segala jalan keluar untuk Anda dan saya. Saya katakan segala karena ini satu saja jalan keluar, tapi merangkumi segala masalah kita, tapi Dia tidak paksa Anda dan saya. Dia mau Anda dan saya menerima, dan menerimanya dengan satu cara, yaitu dengan iman. Amin. Percaya bahwa apa yang Yesus lakukan dan sempurnakan di kayu salib untuk Anda dan saya itu sempurna. Tidak perlu lagi kita tokok tambah. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 25. Kamu katakan, penutuan itu saja cara, tidak cara lain kah? Kan? Kita sedih jikalau ada orang Kristen yang percaya pada, saya guna perkataan Indonesia ini, omongan dunia. Yang kita sedih muncul daripada orang-orang yang kita pikir rohaniwan. Dia katakan bahwa semua jalan menuju ke surga, asal kita buat betul-betul. Nah, itu dia punya kelemahan itu. Asal kita buat betul-betul. Saya berkata kita dalam dunia ini, Tuhan mengatakan tidak seorang pun yang benar, semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena tidak ada satupun usaha manusia untuk mencapai Tuhan yang berjaya. Tidak. Salah satu orang Israel sendiri. Jadi sebelum orang Israel itu banyak orang berusaha untuk mencapai Tuhan. Salah satu mereka punya usaha yang paling daring betul-betul dalam dunia, dalam sejarah peradaban manusia ialah ketika mereka membina menara Babel. Mereka mau mencapai Tuhan. Mereka boleh berada sama taraf dengan Tuhan. Itu yang terbaik secara teknologi, secara pemahaman, secara ideologi dan sebagainya. Sekarang ini kalau kita lihat di YouTube, mereka terjemahkan apa yang berlaku di zaman itu sebagai bantuan daripada apa itu? Daripada alien ataupun makhluk asing. Istilah Anunnaki dan sebagainya. Mereka mengatakan the lizard man dan banyak macam. Sebenarnya itu ada daripada iblis, roh-roh jahat. Mereka mau membantu manusia, mempromot manusia untuk melakukan yang usaha mereka untuk menjadi sama seperti Tuhan. Firman Tuhan mengatakan semua orang berdosa, semua orang kehilangan kemuliaan Allah. Tidak seorang pun yang benar, tidak seorang pun diselamatkan oleh karena dia melakukan sesuatu, termasuklah melakukan ibadah, istiadat ini, peraturan atau cara ketetapan hukum dalam agama. Tidaklah seorang pun, termasuk dalam Kristen, termasuk dalam agama Yahudi. Saya berkata bahwa ketika hukum Taurat diberikan kepada orang Israel, Tuhan Bapa di surga juga bagi mereka korban domba. Kenapa? Karena mereka tahu, Bapa di surga tahu bahwa orang Israel tidak akan dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat ini. Pasti gagal punya. Jadi untuk cover supaya mereka tetap diberkati, bukan karena mereka diberkati, mereka menang dalam peperangan, apa yang mereka tanam tumbuh. Kalau mereka mengusahakan sesuatu berhasil, bukan karena mereka melakukan hukum Taurat, tapi karena mereka diampuni dengan darah domba. Dan merupakan hanya gambaran kita memiliki darah domba Yesus Kristus yang sebenarnya. Amin. Saya mau bagi tahu ini,
tidak ada cara lain Bapa di sorga berikan kepada kita untuk kita dapat diselamatkan. Selamatkan sih dalam semua aspek. Tapi pikiran kita kadang-kadang terlalu rigid untuk hidup kekal, jadi tidak masalah juga. Kalau itu juga pikiran kamu tidak masalah, itu pasti. Tapi Tuhan mau menyelamatkan kita semua dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan mau membebaskan kita, bukan supaya kita masuk surga, tapi membebaskan tawanan dari penjara. Saya tidak tahu mungkin penjara apa, penjara ketagihan hal-hal yang tidak baik dan negatif dan sebagainya. Ada orang yang terpenjara dengan hal-hal dan benda. Ada yang orang terpenjara dengan hal-hal yang lebih tangible seperti memang dalam penjara. Ada orang-orang yang ya Tuhan mau selesaikan bukan hanya kita masuk surga, tapi Tuhan mau selesaikan orang miskin jadi kaya. Bukan itu perkataan penutup, itu perkataan firman Tuhan. Malah ketika Yesus membacakan kitab firman Tuhan pertama kali, dia mula menggunakan mimbar untuk menginjil, katakan menginjil, memberitakan Injil. Ini yang dia katakan, aku membawa berita baik kepada orang miskin, kepada orang tawanan, kepada orang buta melihat, orang tawanan dibebaskan. Orang miskin apa? Hanya satu saja, supaya mereka diberkati secara material. Tuhan menyelamatkan kita. Dan Tuhan ordain, saya katakan nih, perkataan ini, saya ordain satu caranya saja, yaitu melalui salib Yesus. Tidak ada cara lain. Dan bukan salib Yesus, tapi dengan iman, bukan perbuatan. Sebenarnya kalau kita ada perbuatan, ada pelayanan, ada sedikit liturgi, ada tata cara dalam gereja, itu bukan supaya kita diterima Tuhan. Itu karena kita sudah diterima Tuhan. Yang memang kita diterima Tuhan satu cara ini, yaitu dengan iman. Di dalam Roma pasal 3 ayat 25 firman Tuhan mengatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi perdamaian karena iman. Jadi bersama dengan saya, karena iman dalam darahnya. Jadi percaya kepada darah Yesus. Inilah ketentuan yang Tuhan berikan pada kita untuk kita diselamatkan. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan begini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Saya suka firman Tuhan ini, saya ulang balik. Bila Yesus mengatakan begini, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui jalan ini, yaitu Yesus Kristus. Dan melalui apa? Percaya iman pada darah Yesus. Saya bawa jemaat Tuhan untuk melihat pasca pada tahun ini, kita melihat bahwa jika ada satu yang kita punya, bukan tiga lah, bukan satu karena banyak kita juga kadang-kadang orang agama dalam kekristenan secara umum, bukan saya saja yang perlu bantuan untuk meletakkan sesuatu di depan kita supaya kita ada image yang kita boleh lihat untuk membantu kita percaya. Saya beritahu kita, jika ada yang perlu kita katakan image, satu saja, itu darah Yesus. Darah Yesus. Dan kamu tahu bila kita lakukan dan ulang-ulang ini setiap kali dalam kebaktian kita, dalam Kristen, itu melalui perjamuan kudus. Inilah yang membantu kita untuk melihat dengan iman apa yang Yesus lakukan, yaitu darahnya itu cukup untuk Anda dan saya. Oke, haleluya. Terus lihat firman Tuhan. Ini saya masuk sudah kepada apabila kita tahu darah Yesus ini, kita ada keberanian. Amin. Kita ada keberanian masuk. Nah, sebelum itu saya mau jelaskan sedikit tentang perkataan digunakan oleh firman Tuhan mengatakan sini, dia katakan jalan perdamaian. Jalan perdamaian maksudnya apa? Darah Yesus mendamaikan kita dengan siapa? Nah, kadang kita pikir, oh saya punya ahli keluarga, saya dengan musuh saya dengan bos dan semuanya. Amin, haleluya. Tapi sebenarnya perdamaian sini adalah berbicara tentang perdamaian Anda dan saya dengan Bapa di sorga. Kita hidup karena Bapa di sorga. Dia adalah sumber segala sesuatu. Tapi kenapa kita tidak menerima daripada Dia? Karena kita mengalami krisis dengan Bapa. Apa krisis itu? Ialah apabila kita menjadi Tuhan kepada diri kita sendiri. Kita tidak mau mempertuhankan Tuhan untuk menjadi Tuhan kita. Kita mempertuhankan diri kita.
Dan dosa yang paling besar kamu tahu siapa? Adalah diri kita. Dan ditulis ataupun dinyatakan dalam satu ayat. 2 perkataan. Saya boleh. Itu dosa. Anak-anak kita bilang, kenapa? Itu dosa. Itu dosa. Saya boleh itu dosa. Yang tidak dosa ialah I can do all things through Christ who strengthen me. Saya boleh melakukan segala sesuatu melalui Kristus atau dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada aku. Itu betul. Tapi kalau saya boleh, Malaysia boleh. Tapi kita katakan begini, saya boleh, Malaysia boleh dalam Kristus Yesus. Amin. Yang beri kekuatan kepada kita. Malaysia diberkati karena ada orang-orang yang diberkati dalam negara kita. Amin. Saya suka itu lagu, menyanyi lagi itu lagu itu nanti. Bukan sekarang. Nanti waktu kemerdekaan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Dalam mudah-mudahan tidak tahu. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus bangsaku. Amin. Dan sambung sudah, haleluya. Singkatkan, puji Tuhan. Lagu ini masih ada di YouTube. Haleluya, puji Tuhan. Darah Yesus. Nah, ini keberanian kita masuk. Amin. Jadi jemaat Tuhan, saya BOB, kita ada keberanian ini selepas ini. Ini bukan keberanian. Jangan kalau bilang, tuh yang berani-berani sudah kali kau. Dia bilang itu yang kita punya jemaat yang sama. Kau tidak dengar apa yang firman Tuhan sampaikan minggu lepas? Semua berani sudah. Jadi kita mau sama-sama saling menyokong. Kau berani sudah, siapa mau berani? Ada ya. Ini kadang-kadang kita takut begitu, Pak. Mikir aja udah kalau sampai satu sehari-hari. Kita tidak. Kita bukan berbangga pada diri kita berbangga pada Kristus yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan semuanya. Apakah keberanian tersebut? Mari kita lihat pertama dalam Ibrani, kita berundur daripada pasal 10 dulu. Pasal 10 dulu. Ayat 19-22. Ibrani 10 ayat 19, pasal 10 ayat 19-22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Dia bilang, ini masa mau masuk surga sudah ini kan? Ataupun kita punya tempat-tempat yang kita bilang kudus. Nah, saya beritahu kamu, karena ini Ibrani, Paulus coba berbicara pada orang Ibrani, menjelaskan pada orang Ibrani berdasarkan budaya Ibrani dan kebiasaan orang Ibrani. Orang Ibrani mereka ada bait Allah. Bait Allah dibagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama ialah ruang luar, di luar salib. Di luar itu bangunan. Bagi masuk bangunan dia ada ruang pelataran. Jadi pelataran ini orang awam boleh masuk. Orang awam boleh masuk. Termasuklah orang-orang yang berdosa boleh masuk. Tapi ada ruang kudus yang hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk, yaitu imam-imam saja. Tapi ada satu lagi tempat yang paling kudus dipanggil ruang maha kudus, yang hanya satu orang saja boleh masuk. Itu pun sekali setahun, yaitu imam besar yang boleh masuk. Amin. Dan di antara ruang kudus, pelataran dengan ruang kudus itu masih nampak dari luar, tapi tidak boleh masuk. Mereka boleh nampak itu priest mempersembahkan korban di atas pentas satu ruang di satu pelataran, tapi mereka tidak boleh, orang-orang awam hanya duduk di bawah, mungkin dia tak ada tangga. Tetapi di antara ruang kudus dengan maha kudus ada satu tabir yang menutup. Tabir yang menutup antara dua bahagian ini sehingga mereka tidak boleh masuk dan hanya boleh masuk satu kali setahun saja dan tidak boleh sembarangan masuk. Dan imam yang harus masuk ke tempat maha kudus itu untuk memercikkan darah domba yang dipersembahkan di pelataran dan di ruang maha kudus itu perlu bersedia, perlu menguduskan diri dia secara literal, secara fisikal. Dan jikalau dia ada masalah, dia lupa ada sesuatu yang dia buat tidak selesai, yang salah, tapi dia masuk juga, dia akan mati di hadapan Tuhan di ruang maha kudus. Sama mengapa orang-orang Israel bijak? Oleh karena pengalaman lama sudah mereka mengalami ini, ada yang mereka bilang, kalau begitu susah sudah. Kalau imam besar pun tergeletak di dalam ruang maha kudus, kalau imam biasa mau pergi ambil dia, lagi lama mati kan? Begitu. Jadi apa yang mereka buat ialah mereka ikat tali di pinggang imam besar untuk tujuan keselamatan, precaution, tujuan langkah awal itu. Jadi bila dia masuk tiba-tiba
Bos, kok masih ada? Bos. Chris, kok masih lagi ada di dalam? Oke. Panggil tidak sudah bunyi. Mereka hanya perlu tarik keluar daripada tabir saja. Tapi ketika ada Yesus mati, ketika Yesus mengatakan sudah selesai di kayu salib, terjadi gempa bumi. Firman Tuhan mengatakan terjadi gempa bumi di Israel, di Yerusalem pada waktu, dan dibuktikan secara geologi pun dan geografi pun, geologi pun memang ada berlaku gempa bumi di tempat itu. Memang boleh berlaku gempa bumi. Dan apa yang berlaku, Firman Tuhan mengatakan tabir yang tinggi itu koyak dari atas ke bawah. Kenapa dari atas ke bawah? Karena dia tidak peduli kan, ya, atas ke bawah, kiri kanan tidak, yang penting koyak. Tidak. Berbicara tentang bahwa bukan manusia yang kasih koyak, Bapa di surga yang kasih koyak. Kalau dari bawah, 2-3 orang kasih koyak dari bawah kan? Tapi dari atas, bahwa memberikan gambaran pada kita bahwa Bapa di surga ketika dia melihat darah Yesus tertumpah, dia katakan dia telah mendamaikan saya dengan manusia. Oleh itu kalau saya sudah berdamai dengan manusia di darah Yesus, tidak perlu ada pembidang, tidak perlu ada pemisah antara saya, Bapa di surga, dengan umat saya. Oleh itu Bapa di surga koyak, now you can come. Masuk ke ruang bukan kudus, ruang maha kudus di mana Bapa di surga ada. Amin. Dia katakan kamu, karena darah Yesus telah menyucikan segala dosa kita dan kita layak masuk. Itu perkataan sini, keberanian masuk. Dan saya mau kita lihat ini secara bukan hanya rohani, tapi kita mau lihat ini secara menjual kehidupan Anda dan saya sekarang ini. Saya mau kamu melihat dengan benar kedudukan dan situasi kita sekarang ini oleh karena darah Yesus. Kamu tahu imam besar, ada yang saya sampaikan ini, yang saya beni yang nugget, beni yang saya tidak sesuai nota saya, tapi berilah kan. Imam besar setiap tahun ketika dia datang di dalam ruang kudus, kamu tahu itu Ark of Covenant itu. Tabut perjanjian itu ada di atas. Dia memercikkan darah itu di atas Ark of Covenant 1 kali. Kemudian di bawah dia 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu tidak pernah tanya, aku baca firman Tuhan, kenapa 1 kali sana 7? Kenapa tidak 3 sini sana lebihan? Ataupun berapa kali sajalah? Kenapa 1 kali? 1 kali dia begitu. Yang setiap tahun, setahun sekali ini imam besar masuk, dia ambil darah domba, lepas itu yang lain 1, 2 di bawah, 3, 4 di sini, yang di depan ini apa benar? Tabut. Kenapa? Karena Yesus, darah Yesus menyucikan Anda dan saya 1 kali untuk selama-lamanya. Tidak perlu 2 kali, tidak perlu 3 kali. 1 kali saja. Men, boleh bersama dengan saya. Nah sementara di bawah ialah 1, 2, 7. 7 maksudnya berbicara tentang angka sempurna. Itu berbicara tentang Anda semua dan saya di hadapan takhta Allah. Di hadapan Yesus, kita layak untuk berada di depan Dia. Kita telah disucikan darah Yesus. Kita telah disempurnakan. Amin. Haleluya. Tuhan mengatakan, jadi saudaraku, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk. Dapat masuk. Ada orang yang tidak tahu yang dia dapat masuk. Masuk bah? Bolehkah? Saya tahu saya ada tiket baru beli. Sudah kena bayar bah tiket kau? Sudah bunda sudah bos sudah bayar, masuk saja. Ya free. Kalau saya tahu kemarin nggak bisa masuk. Itulah itu saya kasih tahu kau. Kita dapat masuk. Saudaraku, kita dapat masuk karena darah Yesus. Firman Tuhan mengatakan dengan penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Jangan yang malu-malu begitu. Masuk. Kalau kata para pun tidak berani. Tidak, kita dapat keberanian percaya masuk. Kenapa? Karena sejauh as long as God concern di mata Tuhan, Dia melihat kamu tidak ada dosa lagi. Dia tidak melihat kamu. Dia melihat darah Yesus yang membungkusi kamu. Beri bersama dengan saya. Siapa yang kasih tahu kamu yang itu dosa, itu nanti apa di belakang kau, di depan kau, di pikiran kau? Itu siapa itu? Itu musuh kita. Nah, saya berbicara kepada mereka yang sudah terima Yesus. Kalau yang belum terima Yesus, saya mau menerima Yesus. Yang sudah terima Yesus, kedudukan dan posisi kamu ada seperti yang jelaskan tadi. Walaupun apa yang kamu pikir, walaupun apa yang orang lain pikir tentang kamu, atau pandang, atau apa yang tuduh tentang kamu, apa yang Tuhan katakan sini, oleh karena darah Yesus kita ada keberanian, kita berani dapat masuk ke tempat kudus Tuhan.
Kamu tahu itu berbicara tentang apa? Di ruang kudus Tuhan kita memiliki segala-galanya. Dan kamu katakan, orang tua itu nanti bila sudah mati. Saya tahu kamu, di manakah Yesus sekarang ini? Di manakah Yesus sekarang ini? Saya pernah tanya di Masyarakat Baptis, Denny, itu pendeta, pastor. Waktu itu kan banyak gembala. Di mana Tuhan Yesus sekarang? Dia di surga sebelah kanan Allah Bapa. Oh betul, memang ya betul. Tapi sekarang dia di mana? Dalam hidup kau. Oh, saya dalam hati saya. Roh Kudus dalam hati. Nah, dia Bapa dan dia adalah satu. Jadi Yesus dalam roh Tuhan Yesus dalam diri saya. Amin. Oh betul. Oh, boleh baptis. Tapi saya bercatanya ini adalah bukan Yesus dalam roh. Ketika Yesus lahir, dia ada tubuh tidak? Ada, dia lahir sakit, si Maria kesakitan. Dia bertumbuh besar menjadi dan makan dan sebagainya. Ketika dia dipaku ada darah keluar, betul kan? Cuma dia punya tulang tidak dipatahkan, tapi dia ada tulang. Dia dikuburkan. Dan tubuh yang fisikal ini bangkit dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Saya beritahu kita bahwa sekarang ini tubuh Yesus yang fisikal yang satu-satunya manusia yang mempunyai tubuh manusia yang ada di surga sekarang ini di sebelah kanan Bapa adalah Yesus. Belum sama dengan saya. Dia bersama dengan Bapa di surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Roh dia bersama dengan kita. Tapi tubuh Yesus ada sana. Dia adalah anak sulung. Dia adalah pertama bahwa manusia boleh duduk bersama dengan Bapa di surga. Di atas takhta dia. Amin. Haleluya. Ya katakan karena ia telah membuka jalan baru dan hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Jadi tabir tadi sudah dibelah. Mengalami koyakan, maksudnya mengalami kerosakan, mengalami blemish, mengalami kerosakan, koyakan. Itu berbicara tentang Yesus yang mengalami kematian melalui dirinya. Dia tabir yang dikoyakan untuk Anda dan saya. Amin. Firman Tuhan mengatakan dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah. Dan itu karena itu saya mau mengajak kita ini. Paulus mengajak orang di Ibrani, dia bilang, kamu tahu kan kita memiliki imam besar, kamu sudah disucikan darah Yesus, kenapa kamu hidup kamu ini macam orang yang kalah, kamu masih lagi hidup seperti orang yang pendosa dan sebagainya. Tidak. Darah Yesus telah melakukan semuanya. Mari berani percaya. Saya mengajak jemaat Biobi pada hari ini. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh. Iman bermaksud percaya. Selalu saya cakapkan di jemaat, saya bilang, bolehkah iman dan perbuatan kita tidak selari? Boleh. Kadang-kadang apa yang kita buat salah, tapi percaya kamu tidak akan pernah hilang. Ketika Petrus jatuh dalam dosa, menyangkal Yesus 3 kali. Yesus dia bilang, Petrus bilang, saya akan ikut Tuhan Yesus sampai mati, saya ikut. Tidak. Kalau bilang semua pasti tinggal kau, dia bilang, saya cakap nama sehari-hari. Dia cakap sama murid-murid Yesus yang lain. Petrus ini yang beletok betul ini, bercakap banyak pikir kemudian ini. Kalau dong semua tinggalkan kamu, saya tetap ikut Yesus. Tuhan Yesus bilang, Petrus duduk. Dia berdiri bercakap, duduk. Sebelum ayah berkokok, kau sudah menyangkal 3 kali. Tapi, bilang Yesus, saya berdoa untuk kamu. Dia berdoa untuk Petrus bukan supaya dia tidak menyangkal, tapi dia katakan supaya imanmu jangan jatuh. Dia berdoa supaya iman dia jangan gugur. Kita sebagai orang Kristen, kita punya perbuatan tidak sempurna, tapi saya berdoa dan saya beritahu firman Tuhan yang sama, bahwa supaya iman kamu jangan gugur. Walaupun kita gagal, kita tidak sempurna. Ada waktu kita jatuh. Dan saya berdoa itu bukan karena kamu sengaja. Kalau kamu sengaja pun tetap Tuhan darah Yesus tetap setia sama kamu. Saya berdoa, Yesus mengatakan, saya berdoa sama Petrus supaya imanmu jangan gugur, dan bila kau sudah kuat, kasih kuat saudara yang lain. Saya suka doa Yesus. Doa Yesus praktikal. Kadang tidak cakap tentang perbuatan, karena perbuatan kita ini, saya berjanji akan setia sampai mati. Saya akan berani, segala cabaran saya akan lalui, tapi kopi panas kau tiup. Lautan api akan seberangi, tapi kopi panas kau tiup. Saudaraku, jangan percaya pada hal-hal lahiriah. Maksudnya saya, kekuatan saya, orang lain dan sebagainya. Kalau berharap pada orang, kamu akan kecewa. Tapi berharap pada Yesus, percaya pada Yesus. Walaupun kita gagal, kita katakan begini, Tuhan,
terima kasih karena darahmu cukup untuk menguduskan saya. Walaupun saya gagal, tapi saya tetap percaya. Itu memang apa? Iman kita. Amin. Nah, saya percaya ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Petrus, dia berdoa pada Anda dan saya juga. Dan saya berdoa untuk kita semua, supaya iman kita jangan gugur. Dia katakan begini, dan kita punya seorang imam besar sebagai kepala rumah, dan karena itu marilah kita menghadapi Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan. Telah dibersihkan. Amin. Bukan supaya dibersihkan, telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Itu firman Tuhan yang menjadi manusia dalam diri pribadi Kristus Yesus. Saudaraku, apa yang kita miliki dalam Kristus adalah a done deal. Sudah selesai. Bukan sesuatu. Salib Yesus menyebabkan kita bermula daripada apa yang sudah selesai. Bukan kita mula dari kosong, zero, baru to hero. Kita bermula dari hero to hero. Kita bermula daripada kemenangan Yesus. Starting point kita bukan dari kosong. Saya mula melangkah dan tidak. Kita mula daripada keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita, telah dikuduskan, telah disucikan. Amin. Dan bagaimana kita terus-menerus dalam kehidupan yang penuh dengan berkemenangan ini, saya katakan hero tadi, berkemenangan ini adalah by faith. Iman, percaya pada darah Yesus. Mari kita lihat, kita turun kepada Ibrani 4. Kita tutup sudah, tinggal 2 ayat lagi. 2 petikan. Ibrani 4, 14 ayat dan 16. Ibrani 4 ayat 14 dan 16. Ibrani 4 ayat 14 dan 16. Ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Maksudnya di belakang tabir, tidak ada tabir sudah. Tidak ada tabir sudah, Tuhan sudah kasih kuyak tabir. Bapak di surga sudah kasih buka itu tabir. Di sebelah itu sudah ada Yesus. Dan di mana Yesus berada, di situ kita berada. Karena kita adalah tubuh Kristus. Saya katakan tadi, di depan takhta Allah 1 kali darah, tapi sini 7 kali. Maksudnya kita berada di hadapan dengan sempurna depan takhta Allah. Sekarang, very now, sekarang ini. Kamu tahu bahwa kita berada dan bersama dengan Tuhan. Dalam roh kita bersama dengan Tuhan. Jangan takut. Saya sedih kalau ada orang Kristen yang masih takut sana sini. Kadang-kadang ada yang minta kebenaran dulu. Lalu sebenarnya lo kami mana mau datuk tidak tahu punya datuk. Biarlah yang orang lain percaya seperti itu. Kita jangan takut hantu, takut kuburan. Ada praktikal sedikit, ada ular sana atau ada binatang. Jangan takut hantu. Firman Tuhan mengatakan roh yang dalam kita, yaitu Yesus Kristus, Roh Kudus, lebih besar daripada roh-roh yang bukan tidak ada roh, ada. Ada roh sana penuh, ada, tapi roh dalam diriku lebih besar dari roh orang. Orang takut tuh. Kita bedakan kita harus dia orang yang terjadi deta itu istilah lain. Lari daripada kita. Yang antara lain kalau macam anjing itu poseng gilut itu dia ekor di celah-celah kaki belakang dia. Lari. Karena roh dalam diri kita lebih besar. Amin. Haleluya. Dia kata begini. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Amin. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Pilatus mengatakan tidak menemukan dosa pada orang ini. Maksud Pilatus, ketika dia mau salibkan, saya tidak temukan kesalahan pada orang ini. Si Yudas yang telah menganiaya Yesus, dia katakan begini, aku telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Dan Paulus yang lebih doktrinal di cara dia penyampaian firman Tuhan itu, dia katakan begini, di dalam dia tidak ada dosa. Amin. Yesus merasa dan menikmati, mengalami segala yang kita rasakan, kita lalui. Cuma dia tidak berbuat dosa. Tuhan paham, maksudnya Allah mengerti, Allah peduli segala sesuatu yang kita alami. Allah mengerti, Allah peduli. Kadang-kadang kita merasa kita punya beban terlampau, beban berat, betul-betul Yesus mengalami semua itu.
Amin. Mengalami semua itu. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri ayat 16. Saya mau ini highlight ini. Kalau kamu orang boleh kasih color aja. Kalau dalam Android. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. 2 kali sudah tadi keberanian. Menghampiri takhta kasih karunia. Ini takhta kasih karunia. Sudah ditempatkan untuk kita. Dipercik 7 kali darah domba. Kesempurnaan itulah milik kita. Tapi kita tidak berani. Karena kita berani masuk. Menghampiri takhta kasih karunia. Apa maksud takhta kasih karunia? Kasih karunia maksudnya adalah kemurahan Tuhan pada Anda dan saya. Apa yang Tuhan mau berikan pada Anda dan saya walaupun kita tidak layak. Kalau kita tidak layak itu bukan kasih karunia. Kalau kita layak terima itu adalah upah atau ganjaran. Tapi justru karena kita tidak layak itu kasih karunia. Malah untuk melayakkan kita mendapat kemurahan Tuhan adalah ketidaklayakan kita. Jadi jangan berusaha untuk tidak layak. Jangan perasaan yang kamu layak dan berusaha untuk tidak layak. Sebenarnya kita semua ini manusia tidak layak di depan Tuhan. Kita semua tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kita boleh berani masuk walaupun kita tidak layak. Kita berani masuk ke takhta kasih karunia ini untuk mendapatkan. Firman Tuhan mengatakan habis dulu ini dia katakan untuk supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita mendapat pertolongan Tuhan bukan karena kita layak, tapi kita percaya pada darah anak domba, Yesus Kristus. Amin. Sekarang itu sudah diperdamaikan. Tempat sudah disediakan bagi kita. Kita hanya masuk dan menerima dari Tuhan saja. Langkah kita untuk masuk adalah langkah iman. Amin. Bila saya cakap bila langkah masuk, orang bilang kamu bayangkan ada bilik khas. Tiada. Di mana kamu berada? Di tempat kamu sekarang ini. Kamu tuh mata Tuhan. Saya ada di hadapan takhta kasih karuniamu. Saya perlukan pertolonganmu. Ini yang saya nyatakan, Tuhan ini saya perlukan pertolonganmu. Saya tahu saya tidak layak, tapi saya tahu justru ketidaklayakan saya lah melayakkan saya menerima dari Engkau. Bukan karena kebaikan saya, kebolehan saya, tapi karena apa yang Yesus lakukan yang sempurna di kayu salib untuk saya. Darahmu menyucikan saya, darahmu melayakkan saya. Amin. Yang terakhir, mari kita lihat Ibrani 13, kita naik balik ayat 20 sampai 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Nah, tadi waktu Yesus mati darahnya tertumpah. Amin. Sekarang dia berbicara tentang Bapa di surga kuasa dia membangkitkan Yesus daripada antara orang mati. Satu yang sangat luar biasa. Dia katakan kiranya. Nah, saya mau kalau kamu ada itu King James Version, kamu cross reference yang King James Version. Ini Ibrani 13:20. Kalau misalnya kan ada King James di bawah. Kalau tidak, belum download lah. Kalau dari semasa-masa saya akan gunakan bahasa Inggris untuk mau menjelaskan pada kita ayat-ayat firman Tuhan. Ada yang bukan tidak jelas di terjemahan baru, tapi dia lebih nampak lebih bull's eyes. Itu lebih tepat di terjemahan dia King James Version. Oke, bahwa King James Version bukan sempurna sepenuhnya, tapi dia lebih dekat dengan terjemahan bahasa Greek yang asli itu Septuaginta. Saya kesempatan di Mesir di Alexandria tahun 2014 kan. 14 kan? Hampir dapat begitu kitab Septuaginta. Tapi waktu itu dalam keadaan chaos, banyak rusuhan-rusuhan kan. Jadi museum kan tutup, jadi kami di luar tidak di museum. Kita tahu yang di dalam itu ada kitab Septuaginta di dalam itu. Kalau tidak dapat begitu udah. Tidak Pak. Firman Tuhan tetap sama. Amin. Jadi King James Version kalau dalam ayat yang ke-20 dia akan ayat 20 saya baca dan 20 dia kata begini. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Dalam Ibrani 13 ayat 21 bahasa Indonesia terjemahan baru akan sekiranya dia bilang. Jadi saya tidak tahu apa kita punya sentimen ataupun konotasi kalau bilang kiranya. Macam barangkali mungkin kan, harap-harap kan kiranya kau punya perjalanan ini berhasil kill.
kira-kiralah, gitu kan? Tapi sebenarnya terjemahan yang betul sini dalam bahasa Inggris saya katakan make you perfect. Tidak ada dia bilang assume, kiranya, tidak. Make you perfect. Sudah menjadikan kamu sempurna. Amin. Terjemahan baru dia lebih lembut, dia katakan kiranya. Sebenarnya kalau di Indonesia kiranya itu pun menunjukkan bahwa itu memberikan kesan impact yang sudah nampak. Tapi bila kita, saya tahu lah, saya pernah minta bahasa Melayu ini kan, kiranya, jangan kira-kira apa, kasih confirm. Begitu bahkan beri perhatian saya. Oke. Kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saya tutup dengan ini. Karena akhirnya kamu katakan, penentuan darah Yesus hanya percaya dengan iman. Bagaimana dengan tindakan kita punya ibadah dan sebagainya? Jangan salah. Apabila kita percaya, pertama kita percaya pada darah Yesus itu sempurna bagi kita. Yang lain itu akan ditambahkan kepada kita. Dan melalui perbuatan dan tindakan. Tapi bukan perbuatan. Kalau dalam Alkitab itu bukan disangka perbuatan. Dia katakan buah roh. Jadi bersama dengan saya. Dia katakan sini apa yang kiranya, tafsirnya perkataan kiranya saya buka kiranya, karena kalau dalam bahasa Inggris saya katakan make you perfect. Sudah membuat kamu sempurna. Dia katakan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Tuhan yang melengkapi kita. Minggu lepas itu sudah sentuh ini. Tuhan yang mengerjakan baik kemauan maupun kehendak, maupun pekerjaan kita, perbuatan kebajikan kita. Tuhan yang bekerja. Semua ide saya itu, sebenarnya ide dalam pelayanan, sebenarnya Tuhan yang mengerjakan itu. Kita perasaan aja kita. Tapi yang luar biasa dengan Tuhan ialah walaupun Dia yang bagi ide, Dia bagi lagi melengkapi kamu dengan perbuatan, pekerjaan dan sebagainya. Kamu berhasil, Dia kasih lagi kamu reward. Tuhan kita luar biasa. Jadi macam kita yang buat, bukan kita yang buat, Tuhan yang buat, tapi Dia bagi kita lagi ganjaran. Kan? Jangan lupa Tuhan bagi ganjaran sama kita juga. Itu ekstra bonus lah itu. Percaya saja cukup masuk surga. Tapi bila kita diperlengkapi lagi, percaya, berani melakukan, berani melayani dan sebagainya, Tuhan bagi kita lagi ganjaran. Sama mengapa ada orang-orang Kristen yang masuk surga tapi tidak ada crown. Ada yang ada crown. Ada yang ilustrasi yang diberikan oleh Alkitab, dia katakan apabila melalui api kan terbakar habis semua dia punya pekerjaan, tinggal abu, tapi dia selamatkan. Orang lain masuk tanpa murni dan ada crown kan gitu. Ada akta yang dibagi, ada mahkota yang dibagi kepada dia. Nah, saya mau tutup dengan ini. Masih ingat lagi saya katakan tadi ketika Hain berdosa membunuh adiknya, Tuhan mengatakan dengan tanah itu tertutup. Dalam bahasa Inggris saya katakan kamu curse, berpeluh kamu untuk mengusahakan tanah, dia bilang. Berpeluh untuk mengusahakan tanah. Itu pun tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Saya beritahu kamu, ketika Yesus disalibkan, sebelum dia dipaku di kayu salib, dua tangannya dipaku dan kakinya dipaku, dia sudah meneteskan darah. Itu di mana? Nah, ini macam kisah kita, kan takut kena tanya. Di mana? Waktu Yesus berdoa di atas, waktu di sebuah batu dia berdoa dan dia katakan, Tuhan kiranya jikalau ini cawan berlari padaku, tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa, dia berpeluh dan darah peluhnya seperti darah iman dan jatuh menitis di atas di mana? Atas tanah. Sebelum Yesus di kayu salib, dia sudah menebus dosa yang pertama. Dosa yang dilakukan oleh Kain, yang menyebabkan dia menjadi tanah tertutup, menyebabkan orang tidak dapat hasil berkat daripada tanah dengan usaha dia, yang berkuat kuasa dia biar walian pun hanya tidak sepenuhnya dapat. Tuhan tebus itu dengan peluh darah dia. Peluh juga berbicara tentang stres, peluh sejuk. Siapa yang pernah berpeluh sejuk? Bila engkau banyak berpikir berpeluh sejuk,
Tuhan Yesus berpeluh darah untuk menebus stres yang kita alami. Tuhan Yesus dengan peluh darah juga dia menebus tanah. Amin. Kadang kita tidak terpikir bahwa bukan hanya ketika Yesus disalib, tapi ketika dalam proses dia menuju ke salib, dia sudah menebus beberapa hal, termasuklah pukulan-pukulan yang dialami. Firman Tuhan mengatakan oleh bilun-bilunnya kita disembuhkan. Amin. Saudaraku, jemaat Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya Tuhan sedang berbicara di hati kamu. Mulai kita melihat bahwa Paskah pada tahun ini bukan lagi satu Paskah yang rutin, yang biasa, yang tradisional yang kita raihkan. Tapi kita melihat dengan tepat signifikan darah Yesus. Yang darah Yesus, apabila kita paham, kita mengerti, kita lihat kebenaran firman Tuhan, itu membuat kita berani percaya, berani masuk, bukannya masuk, tapi ke takhta kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, saya bersaudaraku, di situ kita mendapat firman Tuhan mengatakan rahmat, kasih karunia, dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Saya suka pada waktunya, karena kita pada perlu pertolongan kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu. Amin. Kalau sebagai pelajar waktu exam, haleluya, buat kerja khusus dan sebagainya. Haleluya. Mari kita berdoa.